Siap, tumbuh, kembang, luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, satu kali lagi. Bina kasih. Siap, tumbuh, kembang, luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya, Nak? Wah, sehat semua. Sudah mandi? Sudah sarapan belum? Sudah. Seragamnya coba anak-anak perhatikan. Apakah sudah rapi? Apakah sudah lengkap semua? Sudah. Wah, sudah cantik. Sudah ganteng-ganteng semua. Sudah wangi semua. Aduh, senang deh Ibu ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini sebelum memulai belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita selama belajar nanti. Ayo ambil sikap duduk yang baik anak-anak. Kedua tangan dikatupkan, diletakkan di depan dada. Jangan sambil bercanda ya, apalagi berdoa sambil tengok kanan kiri. Ayo siapkan diri anak-anak dengan baik untuk berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat belajar anak-anak pada pagi hari ini supaya tidak ngantuk, semakin semangat. Nah, Ibu Dia mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi kembali. Ayo kita bernyanyi pada pagi hari ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semoga anak-anak pada pagi hari ini berkati oleh Tuhan ya. Nah, anak-anak, kalau begitu ayo kita mulai belajarnya sekarang. Nah, anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar apa saja bersama dengan Ibu Guru? Bersama dengan Bunda Siti, bersama dengan Bunda Asri. Kemarin masih ingat tidak anak-anak belajar apa bersama dengan Bunda Siti? Betul, belajar mengenai ubur-ubur. Kemarin baru saja belajar bersama dengan Bunda Asri. Anak-anak belajar apa bersama dengan Bunda Asri? Mengenal binatang yang ukurannya kecil. Ikannya ini lucu sekali. Apa namanya, Nak? Betul, ikan badut. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini bersama dengan Ibu Lia kita mau belajar apa ya, Nak? Kita masih belajar mengenal binatang laut yang ukurannya kecil loh. Wah, kira-kira apa ya? Nah, anak-anak, sebentar ya. Kok Ibu Lia melihat Jadi sama Meme sedang mainan? Aduh, Ibu Lia pingin tahu mereka sedang mainan apa ya, anak-anak? Sebentar ya, anak-anak. Wah, pelomangku kok nggak mau keluar ya? Tadi. Ada tamu. Apa itu? Bapak mainan apa? Aku punya pelomang baru. Waduh, aku juga mau nunjukin punyaku juga. Kok sama? Aku tadi dibeliin mama di pasar. Oh, sama. Kasih. Ayo kita balapan. Tadi siapa yang menang dapat hadiah? Ya. Wah, sayang tapi pelomangku nggak mau keluar nih. Hah? Masa nggak mau keluar? Kayak gini caranya. Ditiup dulu. Ya Tuhan, jauhkan ayah menang dulu. Iya.
sedang mainan apa ya? Terus tadi tahu-tahu Jarjit itu digigit sama binatang kecil. Binatang yang dia buat mainan sendiri. Apakah anak-anak yang di rumah tahu tadi Jarjit itu kegigit binatang apa ya? Aduh, sepertinya sakit sekali ya itu karena bibirnya Jarjit itu digigit sama binatang tadi. Apakah anak-anak di rumah bisa menebak kira-kira tadi Jarjit itu digigit sama binatang laut apa ya? Apa nak? Wah, pinter, keloma. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini Ibu Ria mau mengajak anak-anak belajar mengenal binatang laut yang ukurannya kecil, yaitu kelomang. K E L O M A N K. Kelomang. Ayo kita belajar sekarang mengenai kelomang, nak. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai kelomang supaya anak-anak yang di rumah semakin tahu seperti apa sih binatang laut yang ukurannya kecil ini yang namanya kelomang. Nah, Ibu Ria punya penjelasan videonya. Anak-anak mau mendengarkan tidak? Oh, mau. Kalau begitu ayo duduk yang baik dan dengarkan penjelasan dari Ibu Guru mengenai kelomang. Ini dia nak videonya, kelomang. Halo, selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu Ria ingin mengajak anak-anak mengenal lebih dekat binatang laut yang berukuran kecil. Wah, kira-kira binatang laut apa ya yang akan kita pelajari kali ini? Coba sekarang anak-anak perhatikan. Kira-kira di gambar ini binatang apa ya, nak? Nah, binatang ini sering anak-anak jumpai jika anak-anak pergi ke pantai. Binatang ini memiliki badan yang kecil, memiliki kaki banyak, serta memiliki cangkang di badannya. Apakah ada yang bisa menebak kira-kira hewan laut apa ini? Betul, ini adalah kelomang. Nah, anak-anak, Ibu Ria ingin mengajak anak-anak mengenal lebih dekat mengenai binatang laut yang berukuran kecil, yaitu kelomang. Kelomang atau orang biasanya menyebutnya dengan umang-umang, sejenis hewan yang memiliki perut yang panjang dan bergulung serta lunak, tidak keras. Untuk melindungi perut kelomang dari pemangsa seperti ikan, maka kelomang memerlukan yang namanya cangkang, nak, sebagai rumah mereka. Dan kelomang paling sering menggunakan cangkang siput laut sebagai rumahnya. Jika anak-anak memperhatikan, seperti inilah bentuk badan kelomang, nak, tanpa menggunakan cangkang. Kelomang memiliki perut bergulung serta tidak keras atau lunak. Kemudian, kelomang memiliki 2 mata. Anak-anak, tahu tidak, ternyata kelomang itu memiliki 5 pasang kaki loh. Jika dijumlah ada 10 kaki. Wah, kira-kira kelima pasang kaki yang dimiliki oleh kelomang itu digunakan untuk apa saja ya? Ayo kita cari tahu bersama-sama, nak. Sepasang kaki yang paling besar digunakan untuk mencapit dan mengambil makanan. Kemudian sepasang kaki yang kedua dan ketiga digunakan untuk berjalan. Kemudian sepasang kaki keempat digunakan untuk keluar dan masuk cangkang. Dan sepasang kaki kelima digunakan untuk membersihkan dan membuang kotoran dari cangkang. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya kelima pasang kaki yang dimiliki oleh kelomang itu digunakan untuk apa saja. Ternyata Tuhan Yesus itu sungguh mulia dan sungguh besar ya, nak, bisa menciptakan hewan sekecil ini serta memiliki jumlah kaki yang banyak yang memiliki kegunaannya masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Ria mau bertanya sama anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak, kelomang itu binatang darat atau binatang laut ya?
Apakah ada yang bisa menebak? Nah, anak-anak, sebenarnya tergantung dengan kelomang yang pernah anak-anak jumpai. Karena memang sebenarnya kelomang itu terbagi menjadi dua loh. Wah, apa saja ya? Ada kelomang darat dan kelomang laut. Kelomang laut biasanya hidup di air asin atau di laut. Biasanya para kelomang memilih tempat di perairan yang dangkal dan garis pantai. Namun ada juga kelomang yang memilih hidup di dasar laut. Sedangkan kelomang darat biasanya hidup di daerah tropis. Meski begitu, kelomang darat akan pergi ke air saat akan bertelur. Hal ini dilakukan karena kelomang laut dan kelomang darat bertelurnya di dalam air, Nak. Nah, anak-anak, ternyata kelomang berkembang biak dengan cara bertelur. Dan induk kelomang yang berukuran kecil ini biasanya akan menetaskan sebanyak 1.000 telur loh. Wah, banyak sekali ya. Beberapa hari setelah menetas, anak-anak kelomang akan mengikuti induknya naik ke daratan yang lembab. Wah, kira-kira induk kelomang ini hafal tidak ya anak-anaknya yang berjumlah 1.000 itu? Nah, anak-anak, tahu tidak bagaimana caranya kelomang bernafas? Nah, anak-anak, kelomang bernafas menggunakan insang. Insang kelomang terdapat di bagian atas kakinya, Nak. Alasannya kelomang bisa bernafas di darat adalah karena kelomang selalu menjaga insangnya untuk tetap lembab. Caranya menjaga kelembaban kelomang adalah dengan membawa persediaan air di dalam cangkangnya dan menggunakan cairan di dalam tubuhnya. Wah, keren sekali ya Nak kelomang ini. Anak-anak, walaupun ukuran tubuh kelomang ini tidak terlalu besar, ternyata kelomang bermanfaat loh sebagai pembersih di daerah perairan. Kelomang biasanya akan memakan apa saja, mulai dari ikan yang kecil, cacing, plankton, dedaunan, hingga sisa-sisa bahan organik. Ada yang perlu anak-anak ketahui juga dari kelomang ini. Untuk mendeteksi keberadaan makanan, kelomang akan menggunakan antena dan matanya, Nak. Anak-anak, ternyata kelomang mampu bertahan hidup sampai 30 tahun loh. Wah, lama sekali ya. Nah, anak-anak, ternyata kelomang termasuk binatang yang aktif di malam hari atau biasa disebut dengan nokturnal. Nah, anak-anak, kali ini Ibu Ria akan menunjukkan untuk anak-anak semua keunikan dari kelomang yang tentu anak-anak belum ketahui. Wah, apa itu ya? Yaitu saat kelomang mencari cangkangnya atau mencari rumah barunya. Seperti apa ya cara kelomang mencari rumah barunya atau cangkangnya? Kejadian antri saat bertukar rumah. Saat seekor kelomang sudah menemukan rumah atau cangkang yang lebih besar, biasanya hal ini akan mengundang kelomang yang lain untuk memiliki ukuran yang lebih kecil darinya. Kumpulan kelomang ini berniat mengantri untuk mengambil rumah yang ditinggalkan dari kelomang besar yang selanjutnya akan dipakai oleh kelomang yang memiliki ukuran lebih kecil darinya. Sehingga kelomang yang terkecil akan mengantri di bagian paling belakang dari barisan untuk mengantri bergantian rumah. Kejadian ini akan berlangsung cepat dan aba-aba dimulai dari kelomang yang paling besar loh untuk pindah ke cangkang barunya. Maka kelomang yang lebih kecil
akan berpindah ke cangkang milik temannya secara berurutan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari ibu guru mengenai binatang laut yang berukuran kecil, yaitu kelomang. Semoga penjelasan dari ibu guru mengenai kelomang bisa menambah pengetahuan anak-anak yang ada di rumah. Dan anak-anak, jika anak-anak memelihara kelomang di rumah, dijaga baik-baik ya kelomangnya, supaya kelomangnya bisa tumbuh sampai besar. Dan jangan lupa sering dikasih makan ya nak. Anak yang terkasih, bagaimana video tadi mengenai kelomang? Tadi kalau anak-anak memperhatikan dengan baik-baik, kelomang itu jenis binatang laut yang ukurannya kecil. Nah, orang-orang biasa menyebut dengan kelomang ini apa nak? Betul, umang-umang. Nah, kalau anak-anak pernah pergi ke pasar pasti anak-anak pernah melihat umang-umang ini yang biasa dijual. Dan pasti kalian sering mainan kan? Bentuknya ini lucu. Dan kalau anak-anak perhatikan lagi, kelomang ini bentuk badannya itu seperti apa sih nak? Nah, kelomang itu memiliki cangkang. Lalu kelomang memiliki apa lagi nak? Memiliki 2 mata. Selain itu kelomang juga memiliki antena yang letaknya ada di atas. Dan yang paling unik lagi, kelomang ini memiliki 5 pasang kaki loh. Kalau dijumlah ada 10. Wah, banyak sekali ya kakinya kelomang nak. Iya, dan 5 pasang kaki yang dimiliki oleh kelomang ini memiliki fungsinya masing-masing loh nak. Tadi kalau anak-anak memperhatikan lagi, sepasang kaki yang pertama yang paling depan digunakan untuk apa? Hayo. Betul, untuk memegang makanan, untuk menjepit makanan ya. Lalu sepasang kaki yang kedua dan ketiga digunakan untuk apa? Betul, untuk berjalan. Kemudian sepasang kaki yang keempat digunakan untuk apa? Pintar, untuk keluar masuk dari cangkang. Nah, sepasang kaki yang kelima yang paling kecil digunakan untuk apa nak? Pintar, digunakan untuk membersihkan cangkang kelomang dari kotoran. Yeay, anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari ibu guru mengenai kelomang. Nah, lagi nak, ibu dia mau bertanya lagi. Lalu kelomang itu ternyata ada 2 ya, kelomang yang hidup di laut dan juga kelomang yang hidupnya di mana nak? Di darat. Kalau kelomang yang hidup di laut biasanya mereka tinggal atau hidup di air asin atau di laut. Ada juga kelomang yang hidupnya tuh di darat atau di daerah tropis. Tapi kelomang tetap akan pergi ke air saat mereka akan bertelur. Dan induk kelomang ini mampu bertelur sebanyak berapa tadi nak? Berapa coba telurnya ada berapa? Ada 1000 ya, banyak sekali. Dan setelah beberapa hari, telur-telur kelomang ini akan menetas. Dan lahirlah anak kelomang yang baru, lucu-lucu ya. Dan induk kelomang ini akan membawa anak-anaknya itu pergi ke daratan yang lembab. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi kelomang bernafas menggunakan apa nak? Pintar, menggunakan insang. Lalu insangnya kelomang itu ada di mana tadi? Apakah di dalam badannya nak? Betul, ada di atas kakinya. Saat kelomang ada di darat dan untuk menjaga kelembapan insangnya, kelomang ini membawa cadangan air loh nak. Tadi cadangan air itu diletakkan di mana sama kelomang? Betul, di dalam cangkangnya. Keren sekali ya kelomang ini anak-anak. Iya, keren. Nah anak-anak, meskipun kelomang ini memiliki ukuran badan yang kecil, namun kelomang ini memiliki manfaat loh. Nah ternyata kelomang ini bisa menjadi pembersih di daerah perairan. Karena kelomang ini suka sekali makan apa saja, mulai dari ikan kecil, kemudian cacing, plankton, dedaunan, bahkan
Kelomang suka sekali makan sisa-sisa bahan organik seperti dedaunan, buah-buahan. Nah, seperti itu anak-anakku. Nah, anak-anak, ternyata kelomang ini mampu bertahan hidup sampai 30 tahun loh. Wah, lama sekali anak. Iya, dan tadi di video Ibu Ria juga menunjukkan untuk anak-anak semua keunikan lain yang dimiliki oleh kelomang. Apa tadi itu, Nak? Betul, saat kelomang itu mencari cangkang atau rumah yang baru. Tadi caranya kelomang untuk mencari rumahnya yang baru dengan cara apa, Nak? Mengantri dari kelomang yang ukurannya besar sampai kelomang yang ukurannya kecil ya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu Ria mengenai kelomang. Sekarang pengetahuan anak-anak bertambah lagi ya mengenai binatang laut yang ukurannya kecil, yaitu kelomang. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu Ria mau mengajak anak-anak untuk membuat tugas. Tugasnya menyenangkan sekali. Ibu Ria mau mengajak anak-anak, kita akan menggambar cangkang kelomang dan kita akan membentuk badan kelomang dengan cara menjiplak menggunakan jari anak-anak. Siapkan peralatan dan juga bahan-bahannya ya anak-anak. Nah anak-anak, ayo sekarang kita akan membuat kelomang menggunakan kertas lipat dan mencetak badan kelomang menggunakan jari anak-anak. Pertama-tama siapkan buku gambar ya. Lalu anak-anak siap untuk menciplak badan kelomang menggunakan jari anak-anak dan siapkan juga spidol warna hitam. Nah pertama-tama anak-anak letakkan tangan anak-anak di atas buku gambar ya. Setelah itu, anak-anak ciplak menggunakan spidol warna hitam. Anak-anak juga bisa menggunakan pensil. Kalau menggunakan pensil, nah anak-anak bisa menebalkan menggunakan spidol warna hitam. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita singkirkan dulu ya nak. Sekarang anak-anak siapkan kertas lipat warna bebas ya, tidak harus sama dengan ibu guru. Kita akan membuat cangkang kelomang. Kita akan menggambar cangkang kelomang menggunakan spidol warna hitam. Sekarang kita buat garis lengkung ya. Seperti ini. Buat garis lengkung lagi di sebelahnya. Kemudian kita buat garis lengkung di bawahnya. Seperti ini garis lengkung di bawahnya. Kita buat lagi garis lengkung yang ketiga. Kita buat garis lengkung yang keempat. Kita buat lagi garis lengkung di sampingnya. 1, 2, 3. Nah, garis lengkungnya sudah jadi. Sekarang kita buat garis lengkung lagi di bawahnya ya, seperti ini. Nah, kalau sudah jadi bentuk cangkang kelomang, sekarang kita buat garis lengkung di atasnya. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, saatnya kita menggunting. Ambil gunting anak-anak ya, gunting yang rapi. Nah, kalau sudah jadi cangkang kelomangnya dari kertas lipat, saatnya kita menempel. Sisa kertas yang tadi jangan lupa dibuang ya nak. Sekarang anak-anak ambil lem kertasnya. Nah anak-anak, sekarang kita akan membuat matanya kelomang. Tadi matanya kelomang ada berapa nak? Betul, ada 2. Kita buat garis lengkung, kemudian kita bentuk bulatan seperti ini.
lalu kita buat bulatan yang ukurannya kecil di dalam, lalu kita tebalkan menggunakan spidol warna hitam. Nah, kita buat lagi mata kelomang di sebelahnya, buat garis lengkung. Kemudian kita buat bentuk lingkaran ya, bulatan seperti ini, buat bulatan lagi yang paling kecil di dalam, lalu kita tebalkan menggunakan spidol warna hitam. Nah, mata kelomang sudah jadi. Sekarang kita akan menggambar antenanya. Tadi antena kelomang ada berapa, Nak? Ada 2. Ayo kita buat sekarang antenanya. Buat garis lengkung ya, seperti ini. Tarik ke bawah. Lakukan hal yang sama di sebelahnya, buat garis lengkung, kemudian tarik ke bawah seperti ini. Nah, bisa ya, Nak? Dan jangan lupa diberi mulut. Nah, kita buat mulutnya kelomang seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, saatnya kita mewarnai. Sekarang anak-anak mengambil pensil warna atau menggunakan krayon. Nah, di sini Bu Ria akan menggunakan pensil warna. Nah, anak-anak sudah jadi mencetak kelomang menggunakan jari serta membuat cangkang kelomang menggunakan kertas lipat. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk tugasnya jangan lupa ya, minta tolong mama, papa, atau kakak yang ada di rumah difotokan. Setelah itu dikirimkan ke ibu guru masing-masing. Fotonya ada 2. Foto yang pertama foto proses, yang kedua adalah hasilnya. Setelah itu dikirimkan ibu guru. Ibu guru tunggu tugas dari anak-anak semua. Nah, anak-anak, karena hari sudah semakin siang, belajar kita mengenai binatang laut yang ukurannya kecil sampai di sini dulu ya. Besok bersama dengan ibu guru yang lain, anak-anak juga akan diajak mengenal binatang laut yang ukurannya kecil. Ayo kita tutup pelajaran kita pada pagi hari dengan berdoa. Ambil sikap duduk yang baik, Nak. Kedua mata dipejamkan. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapatkan pada pagi hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Ibu Ria tutup, Ibu Ria mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagi. Yuk, anak-anak ikut bernyanyi dan menggerakkan badan anak-anak mengikuti Ibu Ria ya. Seperti ini lagunya, Nak. Roly poly, up, up, up. Roly poly, down, down, down. Roly poly, up, 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 pelan. Roly poly, down, down, down. Nah, anak-anak, pesan dari Ibu Ria, anak-anak selalu menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa menggunakan masker kalau anak-anak pergi keluar bersama dengan papa dan mama. Anak-anak selalu semangat belajar ya, dan selalu ceria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat. Dadah.